Halo teman-teman, selamat datang di Sudut Koma. Gue Nobi Kurniawan dan hari ini sesuai judulnya gue akan ngebahas satu komik lokal, lebih tepatnya komik horor lokal yang merupakan karya dari Deddy Kurniawan dan berjudul Sinawang. Ini merupakan satu komik horor lokal yang diterbitkan oleh Koloni. Dan mungkin sebelum kita mulai gitu ya, atau sebelum gue mulai buat ngasih tahu gitu hal-hal apa yang gue suka dari komik ini dan kekurangan-kekurangan yang gue temukan, kita baca sinopsis singkat di belakang bukunya dulu ya. Blurb-nya tuh gini, ada sebuah cerita yang beredar di gedung tempatku bekerja soal proyek pembangunan yang dulu selalu terhambat karena hal-hal yang aneh, hal yang melampaui batas nalar. Hingga 3 bulan kemudian, proyek pembangunan gedung ini berlanjut dan bisa selesai hanya dalam waktu 2 bulan saja. Aku bertanya, kenapa dari pembangunan sangat lama dan selalu terganggu, menjadi lancar hanya dalam 2 bulan. Untuk bagian ini sebenarnya menceritakan tentang salah satu cerita di dalamnya, dan untuk tema besar komik ini sebenarnya ada di kalimat satu ini. Ada satu waktu, saat frekuensi antara 2 dimensi menjadi setara, menjadi terkoneksi. Aku menyebutnya Sinawang. Nah, sesuai blog tadi, arah dari komik ini memang ke sana. Dia merupakan kumpulan cerita-cerita horor yang berada dalam kurun waktu Sinawang tadi gitu. Atau saat koneksi antara dua dunia menjadi dekat. Nah, seperti yang gue bilang sebelumnya, komik satu ini tuh lebih ke kumpulan cerita. Kalau kalian familiar sama komik Shiver gitu ya dari Rayon, mungkin arahnya sama kayak gitu. Tapi ya tetap dalam tema besar Sinawang tadi. Di dalamnya sendiri ada 4 cerita besar. Tapi kemudian keempat cerita itu dipecah lagi gitu ke dalam 2 chapter setiap ceritanya. Antara kelanjutan dari cerita di chapter pertamanya atau cerita yang sama tapi dalam perspektif yang berbeda. Ada perempuan yang diteror gitu ya di dalam rumah atau kosnya mungkin. Kemudian ada cerita lain yang sesuai dengan blurb singkat di belakang bukunya. Dia menceritakan soal kantornya yang ya angker. Kemudian ada kisah teror yang dialami seorang anak kecil di rumahnya juga gitu. Setup ceritanya sih dia malam-malam terbangun kemudian pengen ke kamar mandi, ya klasik lah. Dan yang terakhir adalah cerita soal pendakian gunung. Jadi terornya waktu dia lagi naik gunung gitu di alam terbuka. Dan sekali lagi, ke semua ceritanya akan dibagi menjadi 2 chapter. Antara meneruskan pengalaman atau persepsi dari tokoh utama di chapter pertamanya, atau menyampaikan cerita yang sama dari cerita di chapter pertama dengan karakter yang lain. Jadi POV-nya ganti, seperti itu. Karena ini kumpulan cerita gitu ya, di pembahasan kumpulan cerita gue biasanya gue akan pilih gitu salah satu cerita di dalamnya yang jadi favorit gue. Tapi di dalam Sinawang ini kayaknya gue nggak bisa deh untuk pilih salah satu. Karena selain ceritanya ya nggak sebanyak misal novel-novel kumpulan cerita yang biasa gue baca. Kemudian medianya komik juga, jadi nggak selama itulah bacanya kayak di novel. Tapi nggak karena itu, gue lebih ke karena gue suka semuanya aja sih. Gue tuh awalnya mikir gue bakal condong memfavoritkan cerita pertamanya. Tapi kemudian gue mikir lagi, kayaknya cerita yang di kantor tadi juga bagus deh. Terus kepikiran lagi kan, kayaknya semuanya bagus deh. So ya, menurut gue nggak ada satupun cerita yang fail dalam komik Sinawang satu ini. Kemudian lanjut ke hal-hal lain yang gue suka gitu ya dari komik satu ini, komik Sinawang. Yang jelas adalah artnya. Gue nggak begitu familiar dengan artnya Mas Deddy Kurniawan sebenarnya. Gue udah pernah sih baca salah satu komiknya dulu. Tapi di Sinawang ini beda. Dia jauh lebih detail, jauh lebih realis. Yang jelas gue nggak expect sih bahwa artnya akan segila ini gitu. Gue kiranya akan selevel sama yang komik apa sih, gue lupa judulnya, yang robot itu sama kaiju. Itu Deddy Kurniawan kan. Ya gue pikir akan sama dengan komik satu itu gitu. Tapi di sini jauh banget, gokil banget. Ini bisa kelihatan nggak sih bisa kelihatan jelas nggak? Ini openingnya kayak gini, gila artnya, astaga. Tapi ya yang jelas itu hal paling pertama yang gue notice dari komik ini yang masuk sebagai keunggulan adalah artnya. Yang kedua, gue suka banget terornya.
Ini entah dalam segi penulisan, segi penggambaran, dan sisi grafik desainnya, dalam segi layouting, gue tuh banyak nemuin jump scare gitu di komik satu ini. Karena ya satu lagi, imbas dari artnya yang gokil tadi juga diterapkan gitu ke dalam gambaran setannya. Gue pertama kali baca komik ini tuh malam-malam waktu hujan deras, cozy banget lah buat baca. Dan entah kenapa gue ngambil komik satu ini, dan setelah gue baca cerita pertamanya, gue udah, aduh kayaknya nggak bisa deh. Gue mempertimbangkan untuk baca komik ini tuh pagi-pagi aja. Dan beneran, gue masuk ke cerita kedua, oke, gue tutup bukunya, gue nggak berani. Karena itu tadi udah artnya kayak gitu, ditambah hantu-hantunya lokal kan. Karena ini komik lokal, jadi makhluk-makhluk yang ada di sini tuh familiar, cukup dekat, dan itu menambah teror yang kita dapat saat membaca bukunya. Kemudian teror dalam segi penulisan ceritanya gue juga suka. Kemudian ditambah layoutingnya tadi yang beneran deh, gue buka halaman selanjutnya tuh sampai ngintip-ngintip gitu. Ini ada apa? Sampai akhirnya gue nggak kuat di cerita kedua, gue baca paginya. Itu sih hal-hal yang gue suka. Gue suka sama ceritanya, gue suka sama artnya, layoutingnya. Gue juga mau shout out soal itu tadi. Terus apalagi ya, covernya mungkin gue juga suka. Dan mungkin kita masuk ke hal-hal yang kurang serk gitu sama gue, atau kekurangan yang gue temukan. Sekali lagi ini pendapat pribadi, tapi menurut gue di beberapa gambar gitu, toningnya terlalu tajam. Tajam itu in a way too much. Karena di beberapa panel gitu gue kayak, ini tuh apa sih? Kayak terlalu gelap gitu, gue nggak tahu apa yang terjadi di panel tadi gitu. Tapi untungnya hal-hal seperti tadi nggak cukup banyak gue temukan di sini, cuma di beberapa panel aja. Apakah mengganggu? Iya, tapi apakah mengurangi terornya? Gue rasa enggak. Gue nggak tahu apakah ini emang masalah di toningnya atau masalah di printingnya. Entahlah, tapi yang jelas ya itu satu kekurangan yang gue temukan, dan kayaknya itu aja sih. Gue gak menemukan kekurangan lain dalam buku satu ini. So ya itu aja. Gue ngerekomendasiin komik satu ini ke kalian. Satu komik horor lokal. Komik horor aja udah menarik kan, apalagi komik horor lokal. Yang pastinya makhluk-makhluk di dalamnya juga lebih familiar dengan kalian. Dan mungkin untuk bikin kalian tambah penasaran gitu ya sama komiknya, komik satu ini tuh udah menang kayak beberapa penghargaan komik gitu, kalau nggak salah di Jepang sih bahkan. Dan setahu gue penghargaan tadi tuh dicantumin dalam covernya. Tapi ya kayaknya gue dapet yang lama gitu, dapet yang cetakan lama, jadi nggak ada. Buat kalian yang baca gitu ya komik horor Indo lain di webtoon, yaitu Kemala, setahu gue di sana juga ada Ordo Sinawang gitu, yang ya mungkin shared universe gitu ya di dunia Sinawang dan dunia Kemala. Karena komikusnya juga kenal antara satu sama lain kan mereka. Dan seingat gue di season 2-nya komik Kemala tuh ada Ordo Sinawang ini. So ya sih, mungkin kalian yang baca komik Kemala bisa lanjut baca komik satu ini. Dan yang udah baca komik ini bisa mampir ke komik Kemala tadi. Dan untuk Mas Deddy Kurniawan, ini komik keren banget, gue suka. Dan sangat menantikan komik keduanya yang gue tahu udah di-tease kalau nggak salah sama Koloni mungkin. Nggak tahu sih, at least gue udah ngeliat satu teaser berupa cover volume keduanya dari Sinawang ini. So, looking forward banget buat komik keduanya. Dan ya, mungkin itu aja. Seperti biasa, terima kasih sudah dengerin. Gue Novi Kurniawan, dan sampai jumpa di halaman selanjutnya. Thank you.